اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله. Yo bro, selawatan bro, ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa qalil, anta miftahus suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bro, halo bro, mantap gak bro makannya bro? Sembari dengerin majelis salim, mantap gak? Mantap, masa cuma ibu-ibu doang sih? Aduh, mantap gak bro? Nah, kalau dengerin majelis salim, dengerin pencerahan dari para ustadz, ya sebaiknya stop dulu makannya ya, dengarkan dulu, perhatikan dengan baik-baik. Karena nanti bakal terganggu nanti apa suaranya, ada yang makan ada begitu kan. Kalau minum ya tafadhol silakan, tapi kalau makan saran saya jangan dulu, stop dulu ya. Makanya supaya aman ya ketika mendengarkan tausiah dari seorang guru. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat karunia Allah pada kita semuanya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Pertama-tama yang terhormat Ketua LDKM Masjid Musholah At-Taqwa Bapak Edi Salam yang diwakili oleh Ibunda Ustazah Sumarna. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan pada beliau-beliau, memberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Bro, ataupun yang ini, Neng, masih semangat Neng? Masih, bro.
kalau mau dengerin tausiahnya, resapin, jangan cuma hanya sekedar masuk kuping kanan dan juga kuping kiri. Bukan hanya kamu aja yang laki-laki, tapi yang perempuan pun juga demikian. Paham? Mengerti semuanya? Oke coy? Baik. Yang saya hormati ibunda kita, guru ngaji saya dulu di TPQ Mushola Taqwa, ibunda Ustazah Robiah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan pada beliau, rezeki yang halalah, thayyiban mubarakah di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu para ustazah, ibunda Ustazah Sutina, ibunda Ustazah Amsani, ibunda Ustazah Zubaidah, Maimunah apa Zubaidah? Ya Zubaidah kan? Ya karena saya tahu nama beliau tuh karena ada di undangan pernikahannya anaknya beliau. Saya tahu namanya, namanya Bu Zubaidah itu. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan, rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah kepada ustazah-ustazah, ya, panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sesepuh serta adik-adik yang abang sayangi, yang abang cintai. Tadi alhamdulillah ya sudah mengadakan santunnya ya buat ya ibu-ibu janda ya. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Karena tuh rezeki bukan hanya sekedar dari uangnya saja, tetapi melainkan masih punya sahabat yang baik, itu pun rezeki. Mulutnya masih bisa bicara, itu pun masih masih rezeki. Tangannya maupun kakinya masih bergerak, itu pun rezeki. Matanya pun itu bisa melihat, itu pun rezeki. Kupingnya, telinganya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun juga rezeki. Jadi jangan khawatir, rezekinya itu nggak akan kemana-mana. Makanya perlunya kita berusaha, kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan juga bekerja ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, masih semangat? Masih tinggal 2 minggu lagi kita menunggu di bulan suci Ramadan. Jangankan kalau kita menghabiskan waktu di bulan suci Ramadan, maka pertanyaannya, kita puasa, tapi pertanyaannya nih ya, tapi apakah puasa kita diterima di tahun kemarin? Belum tentu. Makanya nih buat yang adik-adik nih sekalian ya, Dek, Bro, Neng, kalian kalau berpuasa di bulan Ramadan, mohon maaf ya, terkadang pula ada yang suka membantah perkataan orang tua, bahkan juga terkadang masih membentak kepada kedua orang tua, bahkan juga suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Betul nggak? Betul nggak? Ya itu, ini pelajaran introspeksi bagi diri kita. Karena ini diminta oleh Ibunda Ustazah Robiah, maka saya akan memberikan temanya itu adalah berbakti kepada orang tua. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak ada yang menyembah selain darinya. Dan kita diwajibkan untuk berbuat baik, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan apabila mereka sudah renta, sudah usia lanjut, maka hendaklah kalian berdua jangan berkata ah. Uffin itu jangan berkata ah. Bro,
Neng, bro, Neng, bisa mendengar apa yang saya jawab? Bisa? Kalian kadang suka ngomong nggak sama orang tua? Nggak mungkin. Saya mah yakin kalau kalian itu sudah sering mengatakan kepada orang tua. Fala taqul lama uffin wala tanharhuma, janganlah engkau membentak kepada keduanya. Wa qul lakuma qaulan karimah, dan berkatalah yang mulia, berkata yang baik, yang lemah lembut, dan juga berakhlak yang baik terhadap kepada kedua orang tua. Ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kalian dengar kisahnya seorang dari Luqmanul Hakim? Bu, ibu, pernah dengar gak kisahnya, yaitu tentang Luqmanul Hakim? Ada yang pernah dengar? Zaid? Pernah dengar? Abi? Pernah dengar kisahnya Luqmanul Hakim? Oh, belum pernah ya. Jadi gini, Luqmanul Hakim dia pergi bersama anak laki-lakinya. Luqman dia hidupnya, kalau di dalam riwayatnya, hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Luqman dan anaknya mau pergi ke pasar membawa bagol. Bagol itu hewan sejenis keledai. Nah, ketika mereka mau berperjalanan naik bagol, pertamanya tuh Luqman dia naik dulu, naik bagol, ya. Tetapi anaknya malah menunggangi kuda, bagolnya, jalan. Sampai ketika di pasar dilihatin tuh sama orang-orang. Lihat tuh si Luqman, dia orangnya tega banget ya. Masa bapaknya naik sedangkan anaknya jalan kaki. Nah, si Luqmannya dia mendengar dari perkataan orang-orang itu, turun dari bagol ataupun keledai. Lalu anaknya Luqman dia naik menunggangi bagol. Anaknya yang berjalan pakai bagol, sedangkan bapaknya Luqman jalan kaki. Sampai orang-orang berkata lagi, lihat tuh, giliran anaknya dia menunggangi kuda, sedangkan bapaknya jalan kaki. Emang gak tega? Begitu. Ini yang kedua kalinya ya. Yang ketiga, nah, warga-warga yang ada di pasar, beliau menyindir lagi sama si Luqman sama anaknya. Lihat itu, si Luqman maupun anaknya, masa mereka berdua kok berjalan kaki begitu. Nah, disitulah Luqmanul Hakim, beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, apakah kamu mendengar perkataan orang itu? Lalu anaknya itu menjawab, iya. Lalu Luqman berkata, wahai anakku, tidak perlu engkau mendengar apa yang disindirkan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup hanya untuk beribadah. Makanya alhamdulillah wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan akal kita yang sehat, yang jernih. Makanya mereka, wahai anakku, mereka tuh kenapa? Akalnya itu pendek. Apa sebabnya orang-orang yang menyindir Luqmanul Hakim akalnya mereka itu pendek, tidak lagi berpikiran panjang? Karena satu, dia tidak lagi memiliki keyakinan, tidak lagi memiliki keyakinan ataupun percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu lemah hatinya, lemah imannya, dan juga kepribadiannya itu sudah lemah. Dan juga yang ketiga adalah selalu menghina, memaki-maki orang lain. Bu, ibu, bro, halo bro, Neng, masih semangat Neng? Masih ya, baik. Nah, disitulah Luqmanul Hakim dia
memulai mengajar dan mendidik anaknya. Coba Bu, sebagai ibu seorang bunda ya, sudah dari anaknya di dalam kandungan sampai anaknya melahirkan, rasanya gimana? Sakit gak Bu? Rasanya sakit kan ketika melahirkan? Nah, sakitan. Rasanya sakit ketika melahirkan. Anaknya sudah keluar dari rahim ibunya, oe. Rasanya gimana? Apakah bahagia? Bahagia kan atas kehadiran anaknya. Makanya tuh pengorbanan seorang ibu itu lebih dari pengorbanan seorang bapak. Karena ibulah dinyatakan sebagai madrasatul ulah lil aulad, madrasah pertamanya bagi anak-anak. Bagaimana caranya mendidik anak, mentarbiyahkan anak dengan yang baik. Bagaimana mengajarkan kepada anak agar anak hidupnya mandiri tanpa lagi ketergantungan dengan orang tua. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini, Bu dan juga adik-adik, sekarang kan gadget ya sudah makin merajalela. Sudah kita pegang nih gadget nih. Maka pertanyaannya, lebih genggam mana antara gadget dengan orang tua? Yang sekarang ini yang kita alami, lebih genggam gadget daripada orang tua, sehingga orang tua kita, keluarga kita terbengkalai. Makanya nih bro maupun neng, jangan buang-buang waktu dengan main HP, main Free Fire, main Mobile Legend. Aduh capek deh ya. Tidak hanya anak-anak ya, tapi juga ya buat ibu-ibu ya, jangan terlalu terlena juga dengan gadget ya. HP secanggih apapun ya, itu akan membuat diri kita lalai sehingga kita lupa terhadap ayah ibu kita, suami kita, istri kita, sehingga kita tidak lagi meluangkan waktu dengan keluarga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah pertanda, Bu, Adek, kerusakan di dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar pertengkaran saja, bukan hanya sekedar perbedaan pemahaman, tetapi melainkan adalah gadget. Hati-hati itu. Karena tuh jangan lebih mementingkan gadget dibandingkan dengan keluarga ya. Luangkan waktu bersama ayah dan ibu. Kalau bagi anak-anak, luangkan waktu bersama suami ataupun istri. Begitu. Memuliakan kepada orang tua itu merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kepada orang tua, ridho kepada suami bagi istri, itu merupakan amalan kebajikan. Begitu. Walaupun kita rajin-rajin puasa, rajin-rajin bayar zakat, rajin-rajin sedekah, apalagi rajin sholat di masjid, tetapi tidak lagi meluangkan waktu dengan keluarga karena mementingkan egonya, maka hati-hati, itu pun juga akan membawa diri kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bu, mumpung saya masih membahas tentang Luqmanul Hakim, yuk sama-sama kita membuka Al-Qur'anul Karim. Kita membuka mushafnya dulu ya, surah Luqman. Silakan. Saya pun juga akan membuka mushafnya. Maaf ya. Surah Luqman, surah yang ke-31. Dimulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Silakan ibu-ibu dan saudari-saudari membuka mushafnya. Surah Luqman, surah yang ke-31, mulai dari ayat 12 dulu ya. Kita membaca Al-Quran, bertadarus bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Terakhir ayat 19. Wa qasid fi mashyika wahdud min sautik inna ankara aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Coba Bu, lihat di ayat Al-Quran. Luqman pertama ia mengajarkan kepada anaknya untuk bertauhid, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Lanjutnya yaitu inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Itu ajaran pertama Luqmanul Hakim, yaitu tauhid. Yang kedua yaitu Luqman mengajarkan kepada anaknya yaitu beribadah. Ayatnya ada di ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, artinya yaitu wahai anakku, laksanakanlah sholat, lalu suruhlah untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari hal-hal yang buruk, yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Makanya bro dan juga neng, ya, pertanyaannya, kalian belajar sholat dari siapa? Masa belum nggak tahu sih? Dari orang tua. Nah, dari orang tua, ya, orang tua yang mengajarkan kita bagaimana sholatnya khusyuk, bagaimana sholatnya yang benar, ya. Makanya perlu perbaiki sholat kita, baik itu dari rukunya, baik itu dari sujudnya, maupun juga tidaknya, karena itu harus disertai dengan tumakninah.
karena tumakninah itu merupakan salah satu rukunnya sholat. Kalau tidak, maka itu tidak akan menjadi sah, gugur nanti rukun-rukun sholatnya. Begitu. Bu, Bu, mantap kan? Makanya perlunya kalau di zaman sekarang, di zaman teknologi ini, kalau anak-anak dia masih membangkang, masih membantah dengan perintah orang tuanya, coba deh. Kan ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, muru auladikum bis sholati bisab'ina sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun. Tetapi kalau di usia 10 tahun, fadrib auladahum fi ashri sinin. Pukullah anak itu pada usia 10 tahun jika ia tidak diperintahkan oleh orang tuanya untuk sholat. Hei, halo, bisa diperhatikan? Tolong ya, nih adik-adik nih, kalau kalian sholat yang benar, jangan bercanda, ya. Apalagi nih buat ibu-ibu nih, Bu, suruh anak sholat. Tetapi kalau misalnya anaknya nggak sholat, saran saya, ketika anaknya lagi main HP, ya kalau dipukul begini, sebentar, maaf. Menurut para ulama, pukulannya itu ya tongkat itu segini kecil. Kamu nggak sholat, kamu nggak sholat, kamu nggak sholat, sampai sakit kan tangannya. Ini udah paling minimal di sini. Kamu nggak sholat, kamu nggak sholat, sholat yang benar, gitu. Jangan mukul mukanya. Kalau mukul mukanya nanti anak-anak mentalnya menjadi down, begitu. Ataupun dengan kata lain, coba sita mainannya segala macam, HP, biar nanti anaknya tuh apa? Supaya tuh taat pada orang tua dan juga melaksanakan perintah orang tuanya, begitu. Karena nih mumpung masih hidup, yuk kita kembali lagi untuk memuliakan kepada orang tua, birrul walidaini. Sebagaimana ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasul, ay a'mali afdol. Para sahabat bertanya, as-sholatu fi awalil waktu, sholat di awal waktu, itu amalan yang utama. Yang kedua yaitu, ya Rasul, ay a'mali afdol. Para sahabat bertanya, apa itu amalan utama? Maka Rasul SAW bersabda, birrul walidain, itu berbakti kepada orang tua. Apalagi walaupun orang tua kita sudah wafat, baik itu ayahnya maupun juga ibunya, coba Rasul ketika itu bertemu dengan salah satu seorang anak, Rasul bertanya, Fulan, kamu punya ibu enggak? Terus si Fulan menjawab, maaf ya Rasul, enggak punya. Terus Rasul bertanya lagi, kamu punya bibi enggak? Maka si Fulan jawab, punya ya Rasulullah. Maka muliakanlah bibimu, karena tuh bibi itu sudah dijadikan sebagai orang tuanya sendiri, apalagi pamannya, begitu. Orang tua yang sudah wafat itu masih kita berbakti kepada orang tua, ya, masih bisa, ya. Karena apa? Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasul, masih adakah perbuatannya, masih adakah anak yang berbakti kepada orang tua walaupun anaknya sudah meninggal? Maka Rasul SAW masih ada. Maka Rasul SAW jawab, sholat dan berdoa kepada orang tuamu, kemudian beristighfar dan meminta ampun kepada keduanya, orang tua, kemudian melaksanakan janji-janjinya orang tua yang sudah kita dengar, apa yang orang tua janji kepada kita. Janji itu memang harus dilaksanakan, begitu. Jangan sampai kita lalai walaupun orang tua kita itu sudah meninggal.
lalu bersilaturahim, watasilur rohim, dan bisa juga bersilaturahim dengan teman ayahnya. Itulah amalan berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Dek, mumpung orang tua kita masih hidup, saya pun juga anaknya ya, saya pun juga kakak kalian, bahkan juga sahabat kalian. Makanya mumpung orang tua kita masih hidup, ayo kita mendoakan kepada kedua orang tua kita, ya, kita memuliakan kepada keduanya. Apalagi buat ibu-ibu ataupun ayah-ayah, mendidiklah dengan yang baik, mendidiklah dengan sebaik-baiknya, dengan yang bijak. Karena di zaman sekarang ini sudah berubah, didiklah anak sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu. Bagaimana anak bisa bertumbuh dan menjadi generasi Qur'ani nantinya, begitu. Makanya kalau nasehatin, woi, sini kamu, saya pukul kamu kalau kamu melakukan begitu. Kalau kamu salah saya pukul, jangan. Karena kenapa? Kalau orang tua mendidik anak itu dengan keras, maka anaknya pun juga akan menjadi sikapnya keras juga dan selalu membantah dengan perintah orang tua. Makanya perintahnya juga mendidiknya itu dengan yang tegas, tetapi disertai dengan lemah lembut, qaulan sadidah. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata, woi, bodoh banget kamu, goblok banget kamu, bego banget kamu. Astagfirullahaladzim, ya salam. Ini dijadikan sebagai bahan renungan dan introspeksi diri kita. Doa orang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Itu ada tuh hadisnya tuh, yang ada di situ tuh. Yang apa tuh? Yang bang apa nih? Yang GPN tuh ada tuh. Apabila manusia, mohon lihat bacaannya tuh. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Ini tuh, baca aja. Baca, pahami dan hayati. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Itu artinya sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Ya, kita bersedekah untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, maka pahalanya itu akan mengalir terus. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Karena orang tua tuh pasti mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang penting yang mengajarkan itu adalah tauhidnya, esanya, la ilaha illallah, dan juga mengajarkan perilaku ataupun akhlaknya. Makanya memang anak itu tergantung dengan orang tua. Kalau orang tuanya berakhlak baik, beradab baik, maka hasilnya anaknya pun juga berakhlak baik dan beradab baik. Namun sebaliknya, kalau orang tuanya berperilaku buruk, beradabnya itu buruk, su'ul adab, maka hasilnya anaknya itu akan berperilaku buruk. Apalagi keras, ya. Kalau kita orang tua berperilakunya keras terhadap anaknya, maka anak pun juga demikian. Makanya berperilaku lembut, berlemah lembut, maka anaknya akan lemah lembut pula. Tegas sih boleh tegas, tetapi lemah lembut, tidak disertai dengan caci-cacian ataupun juga maki-makian. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya sendiri. Saya sendiri pun juga manusia, tak luput dari kesalahan. Saya pun juga masih belajar, dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan besok akan menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa dulu ya ibunda ya. Baik, kita sebelum kita berdoa ya, ibu-ibu mohon harap tenang, dan juga adik-adik mohon untuk harap tenang. Marilah kita sama-sama untuk sejenak untuk melakukan istighfar, kita memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asyi wad dzunub. Coba adik-adik ikutin kata kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, selama ini saya bersyukur sekali dididik sama Bapak Ibu dengan tulus dan ikhlas. Dididik sama Bapak Ibu dengan tulus dan ikhlas. Tapi terkadang kami suka membantah kepada kalian berdua, suka membenci kepada kalian berdua. Tapi bagaimanapun, maafkan anakmu, Bapak Ibu. Selama ini aku bersalah kepada kalian berdua. Doakan kami anakmu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk meraih cita-cita dan masa depan yang cemerlang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah permintaan maaf anak kepada orang tuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabul. Baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.